keluarga menjadi dasar bagi seorang anak untuk mulai berinteraksi dengan sekeliling mereka, sehingga menjadi hal yang penting untuk menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung. Setelah keluarga, sekolah mengambil peran penting dalam menyokong peran keluarga untuk mendidik anak-anak. Sekolah dituntut untuk tidak hanya mengembangkan akademis, namun juga pertumbuhan emosional dan sosial anak-anak. Untuk sekitar 1,5 jam ke depan, kita akan belajar dari para ahli bagaimana mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak yang tangguh, khususnya di masa new normal bersama saya, Panji Siahaan, dan rekan saya, Justin Skye. Dan telah hadir bersama kita seorang pakar pendidikan yang juga merupakan direktur dan pendiri dari Sekolah Victory Plus, Ibu Justina Sunarti. Ibu Rena Masri sebagai seorang psikolog dengan segudang pengalaman dan juga telah hadir bersama kita keluarga dari Bapak Iko Uwais yang merupakan salah satu representatif dari orang tua siswa Sekolah Victory Plus. So without further ado, let us begin our webinar. Well, first off, let us introduce our guests. Firstly, Ibu Rena Masri. Hello, Ibu Rena. She is an adult clinical psychologist. She completed her undergraduate studies at the Faculty of Psychology of Atmajaya University in 2003 and continued her postgraduate education specializing in adult clinical psychology at the University of Indonesia. She actively participates in sharing sessions and is involved in promoting mental health within the community. And then we move on to Ibu Justina Sunarti. Welcome, Ibu Justina. She is an educational expert and a founder of Sekolah Victory Plus. As an English teacher back in the 90s, she was determined to bring a high-quality education to the community. The result is that SVP has now served this community for 23 years. Its graduates are recognized as possessing high levels of skill and knowledge, as well as being principled, value-driven individuals. And last but not least, the Uwais family. Thank you very much for being with us, Pak Iko and Ibu Audi. They are a well-known couple, so not much introduction is necessary, but suffice to say that Ibu Audi is a well-known singer and Pak Iko is our resident action hero. They have two lovely daughters, Atreya and Aneska, who are now studying at Sekolah Victory Plus. Oke, thank you, Justin. Baik, Bapak Ibu, untuk memulai pembahasan kita pagi ini, ya sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk Ibu Rena, Bapak Iko, Ibu Audi, dan Ibu Justina. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Oke, saya akan mulai dari Bu Rena, boleh Bu ya? Oke. Ibu sebagai seorang psikolog, saya ingin bertanya bagaimana pandangan Ibu sebagai psikolog tentang bagaimana seharusnya kita mendukung anak-anak dalam pendidikan. Lalu mungkin Ibu bisa sampaikan juga menurut Ibu sebagai psikolog juga, apa saja hal-hal yang memang perlu didukung oleh orang tua dalam perkembangan anak tersebut. Silakan. Kalau kita lihat ini ya, anak-anak itu kan lahir polos ya, kayak kertas putih kalau kita ibaratkan, jadi belum berwarna. Nah, anak-anak perlu didampingi, dibantu, terutama oleh orang tua. Kenapa? Karena keluarga itu merupakan lingkungan yang pertama dan utama yang dikenal oleh anak. Nah, kemampuan apa aja sih yang perlu dikembangkan oleh anak? Terutama selain akademik tentunya ya, karena akademik juga harus disesuaikan dengan minatnya. Ada kemampuan-kemampuan lain nih, supaya menjadikan anak tangguh di kemudian hari. Misalnya, kemampuan untuk mengelola emosi. Gitu. Kenapa penting? Karena kalau misalnya anak mampu mengelola emosinya, kalau emosi anak bisa stabil, itu akan lebih mudah bagi anak untuk misalnya pada saat anak menghadapi konflik gitu ya, untuk menyelesaikan masalah gitu, agar berpikirnya juga bisa lebih jernih dan kreatif pada saat emosi anak ini stabil. Lalu kemampuan lain yang perlu dikembangkan, kemandirian, karena nggak selamanya nih orang tua ya kita ya bisa mengawasi anak, bisa mengontrol anak, bisa membantu anak, nih nggak selamanya nih, karena akan ada masanya nanti memang anak harus sendiri, harus mandiri gitu dalam nanti di usia dewasa. Lalu selain itu
penting juga anak-anak mengembangkan kemampuan sosialisasi. Dan kemampuan sosialisasi di sini ini beragam ya, dari mulai adaptasi gitu ya, penyesuaian diri, lalu empati, anak mampu mengembangkan empati, juga komunikasi dan kolaborasi gitu. Kenapa penting? Karena kita manusia kan makhluk sosial. Jadi kita butuh manusia lain untuk berinteraksi. Jadi kemampuan sosialisasi ini penting sekali untuk dikembangkan oleh anak-anak kita. Tentunya kemampuan-kemampuan itu selain kemampuan akademik tadi ya, yang sesuai dengan minat anak. Gitu. Itu sih yang kemampuan-kemampuan yang perlu dikembangkan oleh anak. Nah, kita sebagai orang tua, apa nih yang bisa kita lakukan untuk membantu anak? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentunya meningkatkan kelekatan emosional. Kenapa ini penting? Karena jika anak merasa dekat dengan kita, orang tua, akan lebih mudah bagi anak untuk terbuka, untuk bercerita, untuk mengeluarkan perasaannya, pendapatnya gitu. Sehingga kita juga benar-benar tahu nih keadaan anak seperti apa. Lalu kita juga bisa memberikan kasih sayang dan apresiasi. Sehingga anak paling penting ya, sehingga anak merasa nyaman dengan diri dia sendiri dan juga bisa memiliki self confidence yang baik, self esteem yang baik, gitu, self concept yang baik gitu. Karena anak merasa dikasihi, anak merasa berharga gitu, sehingga muncul kepercayaan diri dan yakin bahwa dia mampu gitu, memiliki kemampuan. Itu. Lalu berikutnya yang perlu kita kembangkan sebagai orang tua adalah komunikasi. Kadang-kadang kita orang tua fokusnya ke komunikasi verbal. Padahal ada komunikasi non verbal nih, gitu ya. Kalau misalnya anak lagi cerita gitu, terus kita sih ngomongnya baik gitu ya, tapi raut muka kita kok kayaknya nggak enak gitu ya. Anak mungkin nanti akan nggak mau cerita lagi sama kita, misalnya seperti itu. Atau misalnya anak menanyakan sesuatu gitu ya, tapi kita nggak mau jawab gitu. Sehingga akhirnya apa? Anak kan sekarang ya udah cari di internet gitu ya. Yang kita kalau anak cari di internet, mungkin anak akan mendapatkan informasi yang benar, mungkin anak akan mendapatkan informasi yang kurang tepat gitu. Lalu selain keluarga, lingkungan lain yang juga anak banyak berinteraksi itu kan lingkungan sekolah. Jadi tentunya sangat penting nih adanya kesamaan visi misi gitu ya, kesamaan value antara keluarga dan sekolah supaya nanti anak-anak bisa berkembang menjadi anak-anak yang tangguh. Gitu. Wow, menarik sekali ya paparan dari Ibu Rena tadi. Justin, if I may assume or make a conclusion from what Ibu Rena said before, so this is not only about academic skill that we have to develop for students. So it is also important for us to develop their communication skill, their soft skill, which is in like social skill, emotionally, their empathy, and as the parents, they also need to support the kids, support the children, to make them really confident in what they do, in every single steps they are doing in their daily life. Gitu ya, Bu Rena ya. Okay, so what do you think? Justin? It's really interesting. What I picked up as well is just about developing self-esteem and a strong self-concept. And in that regard, growing up in a safe, supportive environment is so critical. And as we know, the role of the family and the role of the school is just so critical in ensuring that our children are resilient, that they have self-esteem and that they have self-confidence. So let's turn to Ibu Justina. In that respect, how can a school support a child's holistic development? Thank you, Justin. Like what Ibu Rena mentioned, that children can be resilient if the family show their love. Itu kan yang pertama. Dan tadi Ibu Rena juga bicarakan bahwa anak harus merasa berharga, merasa dicintai, merasa aman. And at school, at Sekolah Victory Plus, we have 3 basic values. The first one is about respect, and then caring and responsibility. So that kind of values really link with how we develop the children's resilience. Jadi memang di sekolah kami 3 hal itu yang kami tanamkan dan tekankan sehingga anak-anak merasa lebih bisa dihargai, mereka merasa berharga dulu, mereka merasa dicintai dan mereka merasa aman sehingga nanti mereka bisa melakukan
semua potensi-potensi yang ada dalam diri mereka dan dalam pembelajaran mereka juga. So kita di sekolah melatih kompetensi mereka pertama kali itu. Jadi mereka dilatih bagaimana melakukan misalnya pembelajaran secara mandiri dari anak-anak kecil, mulai dengan membuka sepatu sendiri, mereka makan sendiri, dan tentunya we also have to do it in line. Itu hal-hal yang sangat simple dan sangat sederhana, tapi itu membangun rasa percaya diri mereka. Karena dengan memberikan keterampilan, kompetensi, itu mereka nantinya bisa merasa percaya diri. Nah, setelah mereka merasa percaya diri, kemudian mereka bisa melakukan sesuatu yang mereka suka dan mengkoneksikan dengan hal-hal lain yang mereka lakukan di sekolah dan di rumah. So the first one is about training their competencies first, and then making them confident in doing that, and then they will be connecting either with friends, with the teachers, and also connecting with they like, their passion with the lesson. Kemudian setelah itu ya karakter building tadi, sehingga karakter anak-anak itu bisa terbentuk dan nantinya mereka bisa, bila mengalami kegagalan, mereka tahu bagaimana sih caranya mereka bisa bangkit lagi. Dan tadi Ibu Rena juga menyinggung tentang bagaimana melatih emosi mereka. Ya, dan disinilah salah satu hal yang dilakukan SVP sudah sejak tahun 2015 kita menekankan pembelajaran social emotional learning. Kalau anak-anak Ibu Audi dan Pak Iko masih di playgroup dan SD pun sudah ada session untuk social emotional learning, biasanya di pagi hari. Di morning meetings mereka diajari bagaimana perasaan mereka. Pertama mereka harus memahami emosi mereka dulu. Saya lagi bahagia atau lagi sedih atau lagi marah, karena self awareness itu salah satu kunci dari social emotional learning. Kemudian mereka juga diajari kalau nantinya mereka punya konflik dengan teman, bagaimana sih caranya menyelesaikannya. Nah, disitulah pembelajaran social emotional learning terjadi di pagi hari, dan juga setiap saat pada saat anak-anak mengalami konflik, gurunya pasti akan merefer back, mengingatkan kembali gimana sih caranya menyelesaikan masalah. Kemudian setelah itu mereka juga kita ajari kalau mereka mengalami kesuksesan bagaimana mereka harus merespon. Kalau mereka mengalami kegagalan, bagaimana mereka harus bounce back, bangkit kembali, karena itu yang kadang kita lupa ya. Kalau mereka kegagalan, mengalami kegagalan, gimana ya caranya? Nah, tentunya kita perlu latih dari sejak anak-anak usia dini. Itu yang sekolah lakukan. So schools with parents collaborate and work together to inline the vision and mission the same. Jadi ini jadi hal yang sangat penting ya Bu ya, kolaborasi antara sekolah dan orang tua gitu ya, bagaimana bisa mendukung baik itu dari sekolah dan baik itu dari rumah gitu ya, bagaimana kita tetap bisa konsisten untuk mendukung bagaimana anak bisa berkembang dalam pertumbuhan, dalam artian bagaimana mereka bisa membangun kepercayaan dirinya mereka, sosial emosinya mereka gitu ya. Jadi sangat penting memang kerjasama antara sekolah dan orang tua dari rumah ya, karena mungkin kadang memang ada beberapa yang memang masih menganggap kalau ketika kita memberikan anak, kita menitipkan anak ke sekolah, ya udah itu urusan sekolah gitu ya Bu ya. Mungkin masih ada beberapa orang tua yang masih punya mindset seperti itu, padahal sebetulnya harus ada kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu sendiri, begitu ya Bu ya. Oke. Orang tua dan sekolah itu penting sekali. Betul sekali. Jadi tidak hanya dari satu sisi. So it's not only from one way, Justin ya. So we agree that it's not only come from the school, but it's supposed to be comes both from school and home. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kami di pagi hari ini, kami akan ingatkan dahulu Bapak Ibu jika ingin bertanya lebih lanjut atau ingin konsultasi lebih lanjut tentang Sekolah Victory Plus dan bagaimana kita bisa membangun anak-anak bisa lebih baik lagi, Bapak Ibu boleh bergabung ke breakout room yang sudah disediakan seperti yang sudah diinformasikan di awal acara kami ya. Baik. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Saya ingin beralih ke Bapak Iko dan Ibu Audi sekarang. Nah, ini saat yang kita tunggu-tunggu ya, karena kita perlu tahu nih representasi. Karena kalau tadi kan kita bicara mendengar pemaparan dari kacamata psikolog.
Lalu kita mendengar dari kacamata Ibu Justina sebagai pakar pendidikan. Nah, kalau kita lihat dari orang tua sendiri, gitu ya, ini kan memang perlu diketahui juga oleh mungkin orang tua di luar sana, gitu ya, Bapak Ibu ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, harapan-harapan apa saja yang memang diharapkan dari anak-anak ketika mereka mengenyam suatu pendidikan? Ya, terlepas misalnya mereka belajar di mana, entah itu di sekolah Victory Plus atau mungkin di luar sekolah Victory Plus. Kira-kira harapan apa saja dari Bapak Ibu dari anak-anak ketika mereka mengenyam pendidikan? Harapan kita pastinya pengennya untuk belajar ya, bisa berkembang dengan baik gitu. Jadi ya betul seperti Ibu Justina bilang tadi, jadi ada kerjasama yang baik antara orang tua, anak, dan juga sekolah. Itu penting sekali ya. Dan kita walaupun kita sama-sama sibuk gitu ya, tapi kita benar-benar menyempatkan diri untuk bisa involve juga melihat perkembangan anak di sekolah ya. Dan itu penting banget buat kita ya. Yeah. Jadi bukan hanya cuma bagaimana anak-anak mengerjakan pekerjaan sekolahnya, mengerjakan tugasnya, tapi lebih juga mentalnya juga. Gitu. Jadi bagaimana dia menyelesaikan pekerjaan, terus juga menyelesaikan masalah seperti itu, dan socialize juga ya dengan teman-teman, dengan guru-gurunya gitu. Jadi ya so far kita sangat senang sekali ya. Anak-anak kita bisa bersekolah di SVP karena sangat berkembangnya sangat-sangat signifikan sekali gitu. Dan apa yang kita pengennya sih lebih baik lagi gitu anak-anak pendidikannya gitu. Karena memang saya boleh tambahin dari segi yang Ibu Rena bilang ya tadi, wah sangat kompleks ya penjelasannya, dan saya sangat terus terang terbuai dengan apa yang dijelasin sama Ibu Rena sama Ibu Justina juga. Ternyata memang yang saya lihat sebagai orang tua, banyak egois sebagai orang tua untuk melarang banyak anaknya yang ingin melakukan sesuatu gitu. Jadi saya sebagai orang tua terlalu banyak kekhawatiran untuk anak gitu kan. Jadi apapun yang menurut saya nggak boleh, ternyata tuh ada sesuatu di luar bisa dibilang tuh imajinasi anaknya pengen mencoba sesuatu. Bisa dibilang tuh spekulasi gitu. Jadi memang kerjasama kita sebagai orang tua sama sekolah memang tidak bisa yang Mas bilang tadi, kita melepaskan saja anak ke sekolah, udah yang penting tanggung jawab sekolah. Orang tua kita bebas untuk di rumah, enggak memang yang saya bilang tadi Ibu, pendidikan anak memang yang saya rasakan juga tergantung memang tiangnya dari memang rumah gitu. Cuman dia ternyata yang saya lihat dan saya rasakan ini saya lihat anak saya pribadi dua-duanya, dan memang bedanya memang umur adik sama kakaknya lumayan signifikan jauh 5 tahun. Tapi dia bisa beradaptasi bagaimana dia cara mengatasi adiknya yang lebih kecil dari dia berapa tahun, dan dia bisa bersosialisasi bagaimana caranya dia merangkul kawannya, merangkul saudaranya, sepupunya. Jadi masing-masing attitude yang dia hadapi, pengalamannya si anak ini ternyata tuh dia berakting, dalam arti berakting bagaimana dia berbicara sama gurunya, bagaimana dia berbicara sama orang tuanya, bagaimana dia berbicara sama teman dekatnya ataupun teman barunya. Itu yang saya perhatikan, ternyata perbedaan dari attitude anak-anak dan karakter anak-anak tuh, wow, ternyata kompleks kalau kita bicarakan ya Bu, benar Ibu ya. Bagaimana kalau misalkan kita juga berbicara sama guru, orang tua, sama polisi sekalipun, maksudnya itu pasti akan berbeda dengan sikap kita gitu Bu. Jadi berakting dan ya betul, pembawaan diri. Nggak bisa dia tuh untuk menyamaratakan dia berbicara sama orang tua, teman, polisi, masing-masing karakter dia tuh menyamakan, enggak. Ternyata dia bisa pembawaan diri tadi bisa beradaptasi. Makanya yang saya lihat, wow, wawasan yang saya lihat dari objek ini, dari anak ini, adaptasinya sangat kompleks. Tidak hanya untuk memang kalau kita misalkan sebagai orang tua kayak
mengkeep anak tidak bisa keluar, nggak boleh keluar. Sesempurna mungkin Maunya lah, kita ya. memang di sudut pandang kita aja gitu. Banyak kekhawatiran, ternyata di luar sana luas untuk dia bisa berwawasan. Ya, memang kan kita sekolah dulu kan Ya. beda sekali dengan zaman sekarang ya. Betul. Gitu. Jadi anak-anak juga dipersiapkan untuk masa depan, karena Betul. masa depan juga pasti akan lebih kompleks lagi, Bu. Gitu. Jadi kesehatan mental juga perlu. Betul. Ya, bukan cuma karena kita pintar aja dalam masalah soal pelajaran, tapi kita juga bagaimana kita solving problems di kedepannya, bagaimana kita menghadapi orang-orang, menghadapi suatu Lebih percaya kesulitan, diri ya dia. percaya diri. Dan aku lihat juga karena aku juga punya adik yang lulusan dari SVP juga, dia sangat-sangat apa ya, dulu anaknya pemalu banget gitu, dan setelah sekolah di sini tuh bener-bener yang wow, jadi keluar semua gitu. Jadi dia bisa lebih explore anaknya ya, lebih udah nggak malu-malu lagi, udah pintar untuk apa namanya presentation. Ya. Dan Terus kadang juga, anak dia untuk pembawaan dirinya sebagai dia misalkan presentasi untuk berbicara depan umum, dia bergesture sangat kaku, sangat it's really stiff. So the gesture has to be like a more, more play around. Like, jadi dia untuk bisa mengatakan sesuatu dengan dirinya sendiri. ya, menjadi diri sendiri itu penting sekali ya. Jadi kita nggak pengen anak-anak kita tuh apa ya, jadi nggak comfort, jadi ngerasa ya nggak keluar dari zona nyamannya dia. Kita pengen dia lebih explore ya gitu. Potensinya ya. Potensinya betul. Baik, terima kasih Ibu Audi dan Bapak Iko ya. Nah, itu tadi harapan dari Bapak Ibu ketika mengantarkan anak-anak gitu ya dalam dunia pendidikan, diharapkan bisa menjadi anak yang mandiri gitu ya, bisa jadi anak yang bisa menempatkan diri sesuai dengan situasinya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah kira-kira kalau dari Bapak Ibu sendiri, ketika mendidik anak-anak di rumah gitu ya, karakter apa saja yang memang selalu ditanamkan pada anak-anak di rumah sebagai bentuk support atau dukungan ya, bagaimana bisa mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang punya karakter tertentu gitu ya. Jadi kira-kira apa saja mungkin nilai-nilai karakter yang memang ditanamkan, diajarkan dari rumah gitu ya, agar anak-anak juga punya bekal yang cukup gitu ya, dan bisa berbaur dengan social life-nya di luar sana, tidak hanya dengan ibu bapaknya saja, tapi bisa berbaur dengan teman-temannya di luar gitu ya. Kira-kira karakter apa saja memang selalu ditanamkan dari sejak dini dari rumah, karena kita tahu kan rumah adalah sekolah pertama untuk anak-anak. Yes, Ya, betul. Yang saya bilang tadi, tiangnya itu emang dari rumah gitu. Baik, silakan Bapak. Ya, jadi kembali lagi saya bilang tadi, balik lagi ke anak-anak itu harus comfort ya sama dirinya dia gitu, dan kita kepengennya juga dia menjadi dirinya dia sendiri ya, dan bisa melakukan hal yang bikin dia happy, misalkan dia pergi ke sekolah dia harus happy ya kan, jadi nggak ada pressure, no pressure, itu yang penting sih. Jadi kadang kalau dulu kita sekolah kadang masih suka ada rasa pressure ya. Takut sama guru. Iya. Masing-masing Aduh, pelajaran kemarin beda, lupa masing-masing ngerjain karakter. PR atau apa gitu kan ya. Dan aku lihat di sini ya alhamdulillah anak-anakku ngerasa lebih happy sekolah di sini. Aku bilang tadi sama Ibu Justina, Bu, anak saya happy banget sekolah di sini. Dia ngerasa nggak ada pressure gitu di pundak dia. Kadang-kadang dulu masih suka yang nggak mau takut gini. Sekarang udah enggak. Alhamdulillah udah enggak. Jadi ngerasa yang dan dia udah tahu, Ma tadi aku yang ini belum ngerjain, jadi aku harus ngerjain ini sekarang gitu. Jadi Refleksi diri. ya, Dia punya tanggung jawab. sudah mengerti rasa tanggung jawabnya dia gitu. Oke, baik, menarik sekali ya Bu ya. Jadi memang yang Ibu tanamkan adalah anak-anak harus selalu merasa nyaman. Untuk bisa datang ke sekolah tanpa merasa takut, tanpa merasa aduh belum ngerjain tugas, gitu, ketemu guru yang killer mungkin gitu ya. Karena itu akan
berefek dengan kesehariannya dia di sekolah nanti. Betul, betul, Gitu. Jadi betul. dia ngerasa nggak enak lah atau apalah, jadi stressful gitu. Nah, kita nggak pengen anak-anak kita seperti itu. Kita pengen mereka belajar enjoy gitu, ngerasa this is me gitu. Jadi ngelakuin hal-hal yang dia comfort, dia suka. If I can just step in there, because what I can pick up, I 100% agree. The one thing that you've mentioned a few times is the importance of feeling safe. Yeah, feeling safe. If a child feels safe, they can learn. Right. Yes, for If sure. they're fearful, they can't learn. Mm. So it's about creating that environment where I'm comfortable to express myself and Agree. be who I am, free of judgment, but I can just be me. Yes. So learning is tied to happiness, without a doubt. It's absolutely linked to happiness. Totally agree. Mungkin kita bisa lihat, refleksikan ke diri kita sendiri ya. Kita juga kalau misalnya kita ngerasa takut, ngerasa tertekan, kita akan mau ngapa-ngapain tuh kayaknya nggak nyaman, nggak enak gitu kan. Langsung kayak ada box gitu. Iya. Ya, kita ada di box gitu. Jadi kita nggak bisa keluar dari box itu. Iya. Jadi kalau udah nyaman, kita juga lebih kreativitasnya juga lebih meningkat gitu kan. Jadi lebih tertarik untuk melakukan sesuatu. Kalau kita dipaksa kan kita juga kayaknya aduh males banget sih gitu kan. And also, you've got young children. And what I can say is that everything you're saying applies to 18-year-olds as well. Because so often parents feel, well, they're independent now, I can leave them. Mm-hmm. But they still need that support from the home. Yeah. They need that encouragement and reassurance. For sure. And just an affirmation of who they are. So it's really wonderful to hear young parents speaking like this, and just to encourage you as parents as well, because this lays such a good foundation. Lorena, you would know this, as they're growing up, the foundation you set today sets the habits for later on. So you've got well-rounded students, children who know who they are. And as a result, they can pursue their dreams and they can fulfill their potential. And it's so important that at an early age, we develop that. So it's to encourage you as parents as well this morning. We spoke a little bit yesterday about your approach to how you get your girls ready for school and how they've got their routine and their setup. That's also so important with resilience, that they have routine, that they have structure, because that also says we love you and there are boundaries. Yes. And here are the boundaries. And you express yourself within those boundaries. So I just wanted to say it's so really good to hear what parents are doing and they see the value that they have. And also we as a school support that. And we work as partners in this to get the best out of your children. Right. So that's what I'm saying. You know, like the children is like, it's not confidence, not, you know, it's not comfort with the neighbor. They were like, you know, it's not the body language is not sincere. You know what I'm saying? So it's true. Okay. Jadi intinya tetap lagi ya, tetap harus nyaman, tetap harus ada support dari kedua belah pihak, baik itu dari rumah dan sekolah. Di rumah nyaman, di sekolah pun juga nyaman. Jadi jadi kita harus sama-sama bekerja sama dengan baik. Makanya yang saya bilang tadi, saya tambahkan, saya memang hidup dalam arti keluarga lingkungan yang bisa dibilang keras dari segi agama gitu. Cuma memang keluar rumah, bagaimana caranya kita beradaptasi dan bisa bertoleransi masalah apapun yang dianut agamanya, cuma kita bisa beradaptasi apa yang dia anut gitu. Dalam arti memang misalkan orang tua mengasih contoh tidak boleh megang strum, nanti akan kesetrum gitu. Cuma dalam arti kemauan anak tuh banyak sekali. Jadi karena dia belum tahu rasanya seperti apa tuh setrum, dicoba-coba untuk mencolokkan sesuatu, ternyata memang setrum. Jadi itu yang saya bilang, maksudnya lebih berani untuk mengekspresikan diri anak gitu kan, dan dia tidak ragu untuk melakukan yang menurut dia tuh benar gitu. Itu yang saya lihat dari segi apa ya, abstrak ya Bu ya, untuk punya kita prinsip gitu ya, punya Pak, prinsip ya? itu Bu maksudnya. Jadi
lebih cerewet juga dan lebih rasa ingin tahunya tuh lebih tinggi di sini. Jadi mungkin anak bisa eksplorasi ya, Betul, Heeh, betul. bisa eksplorasi. Kalau dulu mungkin kayak tadi Bu Audi bilang, kadang-kadang kita orang tua suka, aduh jangan ini Jangan, nanti iya. takut ini, Lebih takut banyak ini. kekhawatiran. Bukan ketakutannya. Tapi ternyata semakin saya melihat ke sini tuh, wah ternyata creativity itu penting sekali gitu. Iya. Jadi itu yang nge-build dia untuk lebih explore ya, Iya, iya. gitu, dalam hal apapun gitu. Mungkin satu hal lagi yang saya ingin tanyakan ke Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memutuskan atau memilih sebuah sekolah, dalam hal ini akhirnya Bapak Ibu memilih sekolah Victory Plus untuk mengantarkan anak Bapak Ibu dan menjadi pilihan yang tepat untuk mendidik anak Bapak Ibu gitu ya. Kira-kira kriteria apa saja sih yang dilihat dari sekolah ini, atau mungkin ketika ibu bapak memilih sekolah itu kriteria apa saja memang dilihat dan oh ini cocok nih buat anak saya gitu ya. Oh ini memang harus ada di sekolah ini untuk anak saya gitu. Kira-kira kriteria apa saja? Selain dengan keamanan dan juga fasilitasnya, di mana bisa memudahkan anak-anak untuk belajar, juga kita lihat juga selama ini saya waktu itu masukin anak saya kelas 2 ya di sini. Sampai sekarang saya senang banget gitu betapa kompaknya anak-anak, guru, pihak sekolah, dan juga orang tua. Sangat kompak sekali dan saya juga ngerasa comfort juga gitu, dapat berbagai macam informasi itu gampang banget gitu. Jadi sangat-sangat informatif, saya bisa tanya dengan pihak sekolah, guru-guru, ataupun juga dengan ibu-ibu ya, orang tua gitu. Kita bikin grup chat dan yang paling penting buat kita ya itu ya, anak-anak bisa lebih ngerasa nyaman, kembali lagi nyaman ya Bu untuk belajar. Nyaman dan aman itu nyaman awalnya dan aman, ya. Iya, gitu. Ya di luar itu pun tepat buat saya karena di sekolah ini karena dari pihak sisi guru, murid dan orang tua tuh tidak membatasi diri dalam arti menggap salah satu masing-masing grup. Mereka tuh walaupun guru, murid dan orang tua, parents mereka tuh join satu grup. Jadi Teamwork, memang ya. saling support Teamwork, gitu. ya, Itu yang saya lihat, wah ini bukannya suatu sekolah ataupun pekerjaan, tapi suatu kekeluargaan yang benar-benar erat. Pasti otomatis poinnya, fokusnya bagaimana caranya anak murid yang ada di sini ya tidak hanya stuck hanya di sini aja, jadi dia bisa berkembangnya sangat signifikan gitu. Jadi biar anak juga merasa bahwa sekolah adalah second home-nya dia. Iya, itu paling penting. Dan memang akhirnya memang betah sih ya, jadi karena mereka kapan, jadi kalau nanya pagi-pagi kapan aku sekolah gitu. Jadi mereka betah sama lingkungannya juga. Iya. Suka belajar dan nanti kasmaran dengan belajar gitu ya. Kasmaran poly biar nggak malas-malas kayak ibu bapaknya. Tapi nanti pas di zona nyaman nggak mau keluar dari sekolah Bu. Disayang guru jadinya. Oke, baik, terima kasih Ibu ya Bapak untuk pemaparan. Kita bisa lihat kalau kriteria apa saja memang diharapkan bisa mendukung anak-anak untuk belajar di sekolah. Itu tadi tetap nyaman intinya gitu ya. Dan sekolah, orang tua, siswa menjadi satu sistem yang kesatuan. Dan yang saya lihat satu, juga gitu ya. di SBP juga tidak memaksakan anak untuk kamu harus begini-begini. Enggak. Ya balik lagi ya Bu. Comfortnya bagaimana? Memberikan pilihan. Ya memberikan pilihan untuk dia. Maunya seperti ini, kalau kamu ngerasa maunya seperti ini ya silakan, tapi dilakukan dengan apa yang comfort buat kamu, seperti diberikan itu. Kebebasan. Dan kami pun orang tua tidak khawatir untuk meninggalkan anak, walaupun memang tadi akhirnya orang tua tugasnya guru ya di sini. Tapi kita nggak, memang maksudnya dalam arti memang itu dia dipisahkan, orang tua tidak boleh menemani anak kan di sekolah di kelas ya Bu. Karena memang harus mandiri anak-anak dari sedini mungkin ya. Sampai Aneska pun sekarang umur 3 tahun dia bisa menempatkan, maksudnya dalam arti hal sekecil pun sepatunya dia tahu tempatnya di mana, taruh gitu, di mana dan taruh di mana. Dan sampai saya pernah pulang kerja, saya punya sepatu dilepasin Bu sama anak saya umur 3 tahun. Dalam arti dia ada rasa apa jangan bawa sepatu dalam rumah gitu, jadi dia tahu. Jadi tahu orderliness-nya ya, ya peraturan itu ya Pak ya. Taruhnya di sini. Ini pengaruh, saya kayaknya nggak pernah ngajarin ini sampai sedetail ini itu. Jadi kita setuju ya kalau selama
kita mengantarkan anak-anak ke dunia pendidikan, belajar di sekolah, kita tidak hanya fokus ke area akademisnya saja, tapi kita juga ingin anak-anak kita berkembang dari sisi kemampuan dalam berkomunikasi, kemampuan dalam bersosialisasi, ya, punya feeling emotionally yang memang baik juga terbangun gitu ya, dan punya empati yang baik juga kepada lingkungan sekitar, peduli satu sama lain. Betul, setuju sekali ya. Jadi nggak cuma sekedar saya bisa buat saya sendiri, tapi punya fungsi untuk komunitas, untuk masyarakat gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Nah, kalau dari segi psikolog nih Bu ya, mungkin saya mau lemparkan lagi ke Bu Rena. Kira-kira kan kita tahu perkembangan zaman ini dynamically, maksudnya secara dinamis, selalu berkembang, selalu berubah gitu ya Bu ya. Kira-kira dari segi psikologi, bagaimana kita bisa membimbing anak-anak kita agar tetap bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap baik dalam performance-nya dalam pendidikan itu sendiri, misalnya dalam akademis atau mungkin kegiatan di sekolah dan lain-lain. Nah, jadi nggak cuma sekedar dia oke dalam jago matematiknya gitu ya, atau mungkin jago dalam presentasinya, tapi dia tetap bisa catch up, tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Kira-kira bagaimana? Oke, sebenarnya balik lagi ke pendampingan tadi itu ya. Kayak misalnya sekarang kan kemajuan teknologi itu pesat sekali gitu ya. Nggak mungkin juga anak-anak kita batasin nggak boleh main internet gitu ya, atau nggak boleh main games online gitu ya. Kalau menurut saya itu nggak mungkin gitu, karena memang perkembangannya saat ini seperti itu gitu. Kalau kita dulu mungkin mainnya bekel gitu kan, main karet gitu. Kalau anak-anak sekarang mungkin nggak tahu gitu. Nggak paham. Jadi ya tetap pendampingan itu. Jadi anak-anak juga kita ajarkan teknologi, tapi kita nih orang tua yang sortir gitu. Banyak kasus gitu ya. Kadang-kadang orang tua nggak tahu anaknya tuh main gamesnya nih apa gitu. Nggak tahu secara detail. Ini ternyata gamesnya ada mengandung kekerasan atau pornografi gitu. Nah itu tuh perlu kerjasama dengan orang tua. Jadi paling nggak orang tua juga ikutan tuh main sama anak misalnya seperti itu, sehingga tahu kira-kira gamesnya seperti apa gitu. Begitu juga dengan film gitu. Kadang-kadang kan kita juga membebaskan ya anak nonton film apa supaya anteng gitu kan di depan TV gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat sekarang film kartun pun itu mungkin ada sisi edukasi yang sebenarnya kurang baik bagi anak-anak gitu, sehingga ya itu tadi pendampingan orang tua itu masih tetap harus dilakukan gitu, supaya anak bisa tetap mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap ada batasan-batasannya gitu, sehingga perkembangan karakternya juga tetap positif gitu. Setuju sekali Bu ya. Saya mau ambil sedikit tadi mungkin pengalaman saya ketika melihat ya pendampingan orang tua untuk menonton film. Ini sedikit pengalaman saya, ini yang bikin saya agak gemas gitu Ibu ya. Jadi ketika melihat saya nonton film horor malam-malam di bioskop dulu sebelum zaman pandemi. Ada sepasang orang tua membawa anak masih di bawah umur. Umur sekitar 5 tahun, 4 tahun, itu jam 11 malam saya nonton midnight. Di dalam bioskop dengan sound yang begitu luar biasa gitu ya. Itu yang kadang saya sebagai ya salah satu praktikal pendidikan dan merasa gemas sekali, ini ingin bilang Bu bisa nggak bawa pulang anaknya gitu ya. Itu yang kadang mungkin kita suka lupa gitu ya. Dan saya setuju sekali seperti Ibu Rena sampaikan, kalau perlu memang pendampingan yang konsisten, yang memang harus sesuai dengan umurnya anak-anak gitu ya Bu ya. Jadi nggak asal yang penting senang, yang penting main, yang penting diem, nggak nangis gitu ya. Itu yang kadang kita harus suka lupa sebagai orang tua gitu ya. Karena perkembangan otak anak kan belum sempurna ya. Karena sempurna nanti di usia 21 tahun gitu. Jadi anak sebenarnya belum tahu tuh mana yang benar, mana yang salah. Ya tugas kita sebenarnya untuk mengarahkan, oh ini nih yang benarnya seperti ini gitu. Sampai sekarang pun anak-anak saya nggak boleh nonton film bapaknya. I'm not sad, but my kids like watch my movie. You know, it's too violent. It's too bleeding. No. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang saya mungkin mau pindah ke Bu Justina, Bu ya, boleh? Nah, Ibu sebagai praktikal pendidikan, Ibu yang mungkin sudah malang melintang di dunia pendidikan yang saya tahu lebih lama, Bu ya, melihat perkembangan dunia pendidikan dari zaman kapan, mungkin dari saya sebelum lahir mungkin ya Bu ya. Nah, apa saja memang sudah dilakukan dari sekolah Bu ya, dari sekolah untuk mendukung anak-anak terutama di sekolah Victory Plus ini agar bisa tetap berkembang, tetap bisa mengikuti zaman, tetap bisa menjadi anak yang punya
skill yang baik, punya komunikasi yang baik dengan anak-anak, dengan teman-teman yang lain, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan? Yang pertama, kalau di sekolah itu yang paling penting adalah tim guru ya, karena guru adalah yang sangat berkaitan dengan anak-anak dan mereka lah yang nanti bertemu dengan anak-anak setiap harinya. Jadi di Sekolah Victory Plus itu professional development untuk para guru-guru sangat kita perhatikan. Dan setiap minggu pasti ada professional development dari para leaders-leadersnya, dari koordinator, dari kepala-kepala sekolahnya, bahkan kita pun juga mengirimkan mereka pada saat sebelum pandemi ya, kita mengirimkan bahkan sampai ke luar negeri untuk professional development. Karena kita sekarang terbatas dengan COVID, jadi semuanya dilakukan secara online. Nah, itu secara berkala kita memberikan professional development sehingga pendidikan yang ada di Sekolah Victory Plus ini benar-benar pendidikan yang up to date. Di mana kayak misalnya kita sekarang ini di International Baccalaureate sendiri itu ditekankan namanya Students Agency. Apa ini Students Agency? Kayaknya kok kayak di film ya, 007 atau gimana nih agency gitu ya. Nah, di sini ternyata kita diminta untuk memberikan suara pada anak-anak. Jadi kita membuat tadi ya kebebasan pada anak-anak untuk memberikan pendapat. Jadi voice, choice, and ownership. Jadi VCO ya, bukan hanya VCO untuk minuman diet aja, tetapi atau untuk kesehatan, tapi untuk kesehatan anak-anak juga, kesehatan mereka di dalam well-being mereka dalam pendidikan dan juga untuk membuat mereka nantinya lebih bisa menjadi manusia yang global seperti Pak Iko tentunya ya, dan bisa bekerja di mana aja di Indonesia oke, mau di luar negeri oke, bisa juga bersaing dengan orang-orang dari luar negeri dan juga bisa performance-nya bagus. Nah, itulah yang kita sebut voice, choice, and ownership. Dan selain itu kami juga memberikan pada anak-anak didik keterampilan untuk pembelajaran mereka yang disebut approaches to teaching and learning. Jadi guru-guru pun mereka dalam pembelajaran mereka sendiri, kita menuntut guru-guru menjadi pembelajar yang seumur hidup sehingga anak-anaknya juga tertarik menjadi pembelajar juga. Nah, yang pertama yang kita minta anak-anak lakukan itu adalah self-management skills. Bagaimana sih mengatur diri mereka? Sehingga mereka bisa mengatur waktu mereka, bisa membuat tugas-tugas sesuai dengan deadline. Ya, itu baik dari anak-anak masih kecil sampai ke orang yang udah anak-anak SMA. Ya, dan mereka juga dilatih untuk refleksi diri. Tadi kayak, oh mama aku udah bagus nih tadi mengerjakan ininya, tapi kayaknya kurang yang sebelah sini nih. Nah, itu yang kita ajarkan ke mereka juga, refleksi. Kemudian communication skills, bisa bawa diri, mau ketemu orang yang lebih hebat juga dia percaya diri, mau ketemu orang yang kayaknya biasa-biasa aja dia juga bisa bawa diri dengan kesopanannya. Nah, itulah communication skill yang kita bangun bagi anak-anak. Nah, setelah mereka bisa nih self-management skill, communication skills, mereka akan bisa bersosialisasi dengan banyak orang. Kemudian mereka juga thinking skills-nya kita bangun. Mungkin kalau Ibu Bapak sering lihat nih anak-anak minta mungkin yang kelas SMP ya Ibu ya, dan SD pun sudah sering diajarkan visual thinking. Kadang yang paling susah itu mengajarkan how to teach them thinking about thinking. Ya. Ya, karena kita abstrak. Kita sendiri waktu kecil nggak pernah tuh dilatih untuk thinking. Nah, anak-anak nih diajarkan untuk membuat cara berpikir mereka tuh kelihatan dengan apa, misalnya dengan gambar-gambar, dengan graf, dengan mereka misalnya bikin diagram, atau misalnya dengan menuliskan brainstorming mereka, itu bisa kelihatan juga. Jadi thinking skill mereka kita asah juga. Lalu yang paling penting kalau mereka nanti mau ke university adalah research skills. Nah, di Sekolah Victory Plus ini salah satu yang anak-anak murid alumni itu bilang bahwa research skills kita itu bagus banget, sehingga anak-anak kalau di university pasti mereka akan merasa lebih mudah untuk bisa membuat tugas-tugas research-nya mereka di university. Baik, terima kasih Bu Justina untuk pemaparannya ya mengenai apa saja yang sudah dilakukan pihak sekolah untuk mendukung anak-anak. Nah, saya mau kembali lagi ke Bapak Iko dan Ibu Audi. Nah, selama ini ketika anak-anak belajar di Sekolah Victory Plus, bagaimana Bapak Ibu melihat
keseimbangan segi akademis anak-anak gitu ya, performance-nya mereka di dalam bidang akademis dan social life-nya mereka tadi. Dan karakternya ini apakah katakanlah mentalnya dan lain-lainnya, bagaimana melihat perkembangan anak-anak selama belajar di sekolah Victory Plus ini? Berkembang dengan signifikan sekali ya. Kalau kita lihat, makanya kadang-kadang kita suka amazed gitu. Kok dia sudah bisa mengkritik kita gitu ya. Kadang-kadang mama pakai bajunya nggak boleh yang gitu-gitu ya, gitu. Seperti itulah gitu. Jadi udah mulai berani untuk bicara. Kalau misalkan ketemu dengan orang-orang juga dia salim, dia gimana maksudnya, kalau ada tamu pun juga yang, kalau di rumah juga yang menyambut dengan baik, bukan yang malah lari-larian seperti itu. Udah kelihatan banget sih. Dan si kecil juga ya udah mulai bicaranya udah sangat-sangat jelas banget. Ya, jelas, dan alhamdulillah emang nggak cadel gitu. Jadi nggak dibuat-buat. Kalau anak kecil kan gitu kan. Kalau Aneska tuh alhamdulillah udah mulai bagus gitu kosakatanya. Dan jadi dia lebih cheerful. Saya pernah lihat di story-nya Ibu Atrea sedang berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu tentang menceritakan di sekolah, tadi gurunya cerita apa Iya, tentang Halloween. Tentang Halloween. Itu masalah itu kan imajinasi dia juga ya Bu ya. Maksudnya dalam arti tanpa disadari dia bisa berimajinasi, bisa mention kata-kata apa yang dia saya pun belum pernah dengar gitu. Dan terutama bahasa, memang walaupun kita nggak bisa pungkiri di rumah tidak sehari-hari kita berbahasa Inggris gitu. Cuma memang tergantung supportingnya dari mana gitu. Memang mau nggak mau akhirnya oke. Soalnya harus dibiasakan berbahasa Inggris. Memang lingkungan dia nanti kan kedepannya pun nggak bisa dipungkiri juga dengan zaman gitu kan Ibu. Iya. Dan satu juga itu masalah bahasa. Dan dia bisa walaupun yang dia bilang masalah Halloween, sedangkan di negara kita tidak merayakannya, cuman dia bisa berimajinasi itu gitu. Dan dia banyak masukan dari gurunya dan pengetahuan dan experience-nya dia sebagai berimajinasi itu sangat luar biasa. Jadi senang gitu ngelihat dia bisa ngobrol sama gurunya, gitu. Nanya-nanya tentang hal apapun, senang. Terus habis itu dia cerita sama kita, tadi aku ngobrol sama guru gini tentang ini segala macam, seneng gitu. Tapi memang si Atrea dia agak pemalu memang sebetulnya. Cuma pemalu banget. Tapi kalau misalkan dipancing, akhirnya dia kayaknya itu yang dibilang tadi, rasa kebebasan dia akhirnya keluar. Kalau ada support dari sisi yang mana membuat dia itu nyaman. Iya. Kalau misalkan ada tertekan yang nggak keluar dari sisinya si anak ini, kalau misalnya dia kayak lebih kayak menutup semuanya gitu. Iya. Sama seperti bunga, kalau kita siram kan otomatis kan berkembang dengan bebas gitu. Jadi intinya harus ada support yang tepat sasaran gitu ya. Betul. Karena memang kita tahu karakter anak juga beda-beda gitu. Betul. Ada yang sukanya A, ada yang sukanya B, ada yang sukanya C. Jadi kita nggak bisa memperlakukan anak dengan sama gitu ya. Mengkotak-kotakan anak. Betul. Kadang mereka juga kayak milih-milih untuk berbicara dalam arti kalau dia untuk nyaman berbahasa Inggris dengan siapa, dia akan terus. Tapi kalau misalkan dia nggak nyaman, dia akan istilahnya bisa ngerem diri. Iya, kayak gitu Ibu. Jadi saya mau buat diri saya pribadi untuk untuk dia untuk melepaskan dirinya untuk melepas itu nyaman gitu. Jadi trust dari Bapak ya. Mau ngomong pakai bahasa Inggris, biasanya sama Bapak Ibu pakai bahasa Inggris ya. Kadang-kadang kita pakai bahasa Inggris. Kita pancing juga gitu. Untuk membiasakan diri juga kan dianya. Baik. Nah, saya mau bahas sedikit tentang kondisi sekarang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Ibu Rena atau Bu Justina atau dari Bapak Iko atau Bu Audi sendiri. Kita tahu bahwa pandemi ini memberikan efek yang luar biasa dari sejak pertama kali terjadi, terutama dalam dunia pendidikan ya. Semuanya berubah. Bukan cuma anak-anak, orang tua, guru, semua praktikal pendidikan merasakan hal yang sama. Semua dapat dampaknya gitu. Dan yang paling santer terdengar gitu ya dari orang tua mengenai kegiatan sekolah online selama pandemi.
aduh anak-anak jadi begini, jadi males, nggak mau mandi segala macam gitu ya. Banyak sekali keluhan-keluhan yang datang dari orang tua dari berbagai kalangan, dari berbagai lapisan, nggak hanya dari yang katakan maaf kalangan yang biasa, dari segala macam sekolah ya, sekolah nasional, swasta dan lain-lain. Banyak tanggapan negatif kalau online learning ini nggak efektif gitu. Yang ada yang capek orang tuanya gitu ya. Yang ngajarin orang tuanya aja, gurunya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ada tanggapan seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan dari Ibu Rena, Bu Justina, Bu Audi, Pak Iko melihat fenomena seperti ini gitu ya, bahwa pendidikan online ini nggak baik buat anak-anak gitu, nggak cocok, maksudnya kurang efektif dan lain-lain lah. Dengan selentingan-selentingan negatif yang ada di luar sana mengenai pendidikan online ini. Nah, silakan. Mungkin mau dari Ibu Rena atau Bu Yusna, silakan. Oke. Jadi kalau kita ngomongin pandemi ya, tentunya benar ya, mempengaruhi semua orang kalau menurut saya, semua lapisan masyarakat. Karena dan itu juga menimbulkan stresor tentunya ya, tekanan bagi kita sendiri gitu. Stres itu sendiri kan ada beberapa penyebab nih. Ada yang dari rutinitas harian gitu ya, dari perubahan lingkungan, perubahan suasana, itu juga bisa menimbulkan stres. Dan pandemi ini kan terjadinya cukup di awal cukup mendadak gitu ya, walaupun kita tahu ya sebelumnya udah ada gitu ya, tapi langsung yang lockdown gitu ya, restoran tutup gitu ya, sekolah online, ini kan memang terjadi cukup mendadak gitu ya. Jadi mungkin anak-anak juga nggak ada persiapan, orang tua juga nggak ada persiapan kalau menurut saya. Sekolah juga mungkin persiapannya juga minim gitu. Jadi mungkin di awal ini butuh butuh usaha dari semua pihak nih gitu untuk supaya online learning ini bisa berjalan dengan baik. Tapi semakin ke sini mungkin udah lebih menyesuaikan diri gitu ya. Kita orang tua juga udah tahu nih caranya gitu ya. Oh iya, ini anak nih lagi kayaknya lagi stres nih gitu ya, kayaknya lagi mumet nih sama sekolah online gitu kan, mungkin bisa dibawa dulu keluar jalan-jalan atau misalnya main bareng-bareng gitu supaya balik lagi emosinya bisa lebih stabil sehingga pada saat masuk lagi ke kelas online bisa lebih fokus lagi ke pelajaran gitu. Dan yang penting juga orang tuanya nih, kita juga kan stres ya. Kita juga stres, bukan hanya stres menghadapi anak tapi ya lingkungan pekerjaan kita gitu ya, sosialisasi kita gitu. Jadi penting juga bagi orang tua untuk bisa mengelola stres ini juga dengan baik gitu supaya kita bisa mendampingi anak dengan baik juga gitu. Bukan kadang-kadang sih, belakangan ini saya sering dengar gini, dulu kita susah banget gitu ya disuruh diem di rumah. Tapi sekarang begitu mulai mau keluar, kayaknya kita udah susah banget ya keluar, kan udah enak di rumah nih gitu. Kenapa? Karena butuh penyesuaian diri lagi kan untuk keluar gitu. Jadi kalau menurut saya perubahan itu bisa kita hadapi kalau kita bisa sama-sama berusaha kerjasama gitu. Dari pihak sekolah, dari pihak orang tua gitu. Kita saling komunikasi gitu ya, saling terbuka. Sekolah juga bisa menerima masukan-masukan gitu atau pendapat orang tua gitu. Orang tua juga mau belajar bersama sekolah gitu, sehingga ya balik lagi tujuannya adalah anak-anak kita ini bisa berkembang menjadi anak-anak yang berkepribadian yang baik dan juga tangguh gitu. Nah, kalau dari Ibu Justina sendiri, Ibu sebagai praktikal pendidikan, bagaimana Ibu menjamin kepercayaan dari orang tua selama online atau sekolah online ini? Karena kan kita tahu mungkin dari fenomena ini banyak mungkin parents atau orang tua yang memutuskan, yaudah nggak usah sekolah dulu deh, atau ditarik dulu dari sekolahnya, kita pindahin dulu ke yang lain dulu misalnya, seperti itu Bu ya. Bagaimana Ibu bisa menjaga kepercayaan dari orang tua ini, gitu ya Bu ya, agar tetap ya memang yang terbaik ini untuk anak-anak. Jadi tetap bisa menjalani pendidikan yang baik, tetap bisa belajar dengan efektif dan segala macamnya. Bagaimana Bu? Okay, I think the key is communication. Karena kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, pasti kan ada misinterpretasi, ada salah paham, ada yang kadang-kadang negative thinking. Nah, kalau kita komunikasikan dengan baik, pasti para orang tua murid pun tahu apa yang kita lakukan. Kalau di sekolah Victory Plus, sebelum pandemi, kita untungnya nih sudah pernah mengadakan training untuk bagaimana sih memberikan pembelajaran online secara interaktif. Jadi waktu itu memang kita nggak nyangka, tiba-tiba that pandemic happened.
we are blessed that we have already learned something earlier. Jadi waktu langsung kita harus menghadapi online, ya guru-guru paling nggak sudah tahu bagaimana sih caranya membuat online learning itu menarik, sehingga bisa melibatkan anak-anak yang di rumah. Mereka punya ide-ide baru, cara-cara baru, dan di professional development yang setiap minggu itu, para guru saling sharing. Ini tadi di kelas saya tuh bagus banget loh. Saya ajarin mereka tentang termometer, tentang emotional temperature, gitu ya. Bagaimana sih temperatur emosi saya hari ini, gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kita sangat hargai dari para tim kami di Sekolah Victory Plus. Kemudian pembelajaran online itu kita juga sampaikan ke orang tua di rumah kayak gini ya Bu ya, ada essential agreement, ada kesepakatan bersama, nanti pakainya seragam ya, biar anak-anak juga punya structure. Jadi nanti mereka harus mandi dulu ya. Nah itu yang anak-anak, kalau saya lihat Atrea dan Aneska itu pakai seragamnya lengkap, udah duduk manis, sudah segar gitu ya. Nah itu salah satu bentuk kerjasama sehingga kita memastikan pembelajaran di rumah pun bisa bagus, ya kan, dengan komunikasi yang bagus dengan ibu nanti di rumah begini ya, di sekolah kami begini, dan mereka pun juga mendapatkan laporan dari Sisau ya Bu ya, dari online reporting yang kita berikan pada para orang tua. Itu memudahkan banget. Ibu-ibu bisa memantau anaknya ngapain aja, bapak-bapaknya juga bisa tahu apa yang mesti dipersiapkan untuk belajar ini. Jika boleh saya ambil sedikit kesimpulan, Sekolah Victory Plus ini sudah one step ahead gitu ya, Bu ya. Jadi nggak kaget sih kayaknya. Nggak kaget lagi gitu ya. Ya, dan ya saya setuju sekali. Jadi bukan hanya sekedar ya udah kita ikutin flow-nya, kita ikutin arusnya, tapi kita selalu berusaha berinovasi gitu ya, Bu ya. Kita coba terus berinovasi, melakukan sesuatu yang baru agar anak-anak tetap bisa mendapatkan pendidikan yang baik, tetap mendapatkan pengalaman yang meaningful gitu, yang berarti selama mereka belajar walaupun online, nggak ketemu sama gurunya gitu ya. Dan ya itu yang sudah dilakukan sama sekolah ini ya Bu ya. Okay. Dan tadi kan Ibu Rena dan Bu Audi bilang bahwa setiap anak itu berbeda. Jadi ada anak yang seneng banget online, ada anak yang aduh nggak seneng deh online, pengen cepet-cepet masuk, itu juga ada. Jadi kita juga perlu memberikan ya kesempatan bagi anak-anak pilihan, sehingga sekarang ini sudah 2 minggu nih kita udah mulai memberikan pilihan tatap muka, dan banyak sekali orang tua yang menghargai itu, dan kita pun memastikan bahwa sekolah kami ini safe secara kesehatan juga safe ya. Kita sudah juga dengan mempersiapkan misalnya bersih udara dengan semua prokes yang sangat ketat, orang-orang yang masuk itu yang sudah divaksin semua, guru-gurunya juga, para stafnya juga, dan para murid-murid yang 12 tahun ke atas juga mereka harus sudah divaksin. Kalau mau masuk ke sini juga harus antigen, dan mereka kita usahakan juga membuat segala macam kesempatan ini as a learning moment untuk pembelajaran. Dan nggak cuma anak-anak saja yang belajar ya Bu ya, gurunya pun tetap belajar. Dan orang tuanya pun juga belajar. Orang tua juga belajar. Semua lapisan belajar ya Bapak ya. Jadi ikut-ikutan, oh begini, jadi kalau ngelihat seru gitu ngelihat ininya, kadang-kadang anak jadi fun, mana tuh mah suruh gambar ini atau apa, terus ada quizzes juga, seneng dia jadi kayak game gitu. Iya. Padahal sebetulnya masih belajar gitu ya. Oke, baik. Aduh, sebetulnya banyak sekali yang perlu kita bahas, maksudnya yang ingin kita diskusikan, cuman mungkin karena keterbatasan waktu, saya ingin beranjak dulu ke audiens kita. Saya ingin mengingatkan dulu untuk Bapak Ibu, kalau memang ada yang ingin bertanya lebih lanjut, ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Sekolah Victory Plus, lalu tentang apa saja yang memang bisa kita berikan untuk anak-anak, boleh bergabung di breakout room yang sudah disediakan, ya. Boleh dipilih sesuai dengan jenjang pendidikan atau level yang sudah disediakan dari pihak sekolah. Dan jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan diketik di kolom chat dan kami akan membacakan pertanyaan Bapak Ibu, dan nanti mungkin bisa dijawab oleh Ibu Rena, Bu Justina, atau Bapak Iko dan Ibu Audi ya. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab juga. Dan sebelum kita beranjak ke sesi tanya jawab, kita akan menyaksikan sebuah video dulu dan memperkenalkan lebih dekat tentang kurikulum yang kita gunakan, yaitu yang kita tahu kita menggunakan kurikulum IB International Baccalaureate yang kita memang yang kita digunakan di sekolah Victory Plus.
Ya, silakan. To prepare our students to face the uncertain future, in all IB programs, learning is about thinking skills, including areas such as critical thinking, creative thinking, and ethical thinking. Research skills, including skills such as comparing, contrasting, validating, and prioritizing information. Communication skills, including skills such as written and oral communication, effective listening, and formulating arguments. Social skills, including areas such as forming and maintaining positive relationships, listening skills, and conflict resolution. And the last one, self-management skills, including both organizational skills such as managing time and tasks, and affective skills such as managing state of mind and motivation. The aim of IB programs is to develop internationally minded people who, recognizing their common humanity and shared guardianship of the planet, help to create a better and more peaceful world. As IB learners, we strive to be inquirers, knowledgeable, thinkers, communicators, principled, open-minded, caring, risk-takers. Welcome to an IB school. What's the difference? Everything is different, let me tell you. I know. For a start, teachers have definite ways of teaching students in an IB school. And one of the cornerstones of an IB school is inquiry. What do I mean exactly by that? It means that no longer am I the sage on the stage who knows everything. I am now the guide on the side, facilitating my students' learning, giving them provocations to make them think and to ask their own questions. I have had to engage with the learning that I have done. That's inquiry. So that's one of the main ideas. The second idea about IB teaching is the fact that we don't just stay here in our own little place in space. We take some information and then we translate that globally. We need to be able to have a global understanding of these things. That's what an IB education does. International mindedness, local and global contexts. So we get to have a better understanding of what's happening in our own world here right now and in the larger world. Another approach to teaching. You know, when I was at school, we were given a textbook, do this, learn this, have a test. At no point in time was I taught how to collaborate, how to work with others. Let's think about it. We go to work every day. What do we need to do? We need to work with others. We need to discuss ideas. We need to collaborate. We need to come up with new ideas. That's what I do as an IB teacher. I give opportunities for my students to learn and practice those skills. Not just for the test on Friday, no, for life. To be successful as a human being, they need to be able to collaborate and work with others. An IB teacher allows students to communicate their understanding in the best way for them. I cannot support the IB enough or be more passionate about the benefits that it gives our students. Thank you. Sesi kita pagi ini ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya di kotak chat box kita, di kotak conversation kita ya. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Dimas ya, dari Bapak Dimas mungkin boleh dijawab oleh Ibu Rena atau Bu Yustina atau Bapak Iko dan Mbak Udi.
Pertanyaannya adalah, apakah sekolah Victory sudah onsite? Mungkin maksudnya apakah sudah full onsite ya, sudah seluruhnya onsite? Ya, silakan Mbak. Kalau saat ini kami memberikan kepada para orang tua pilihan juga pada anak-anak ya, mau onsite bisa, mau online juga bisa. Karena kami menyediakan dua pembelajaran. Yang onsite mereka juga bisa datang dengan memenuhi persyaratan-persyaratan dan mengisi form daily health check, dan mereka juga harus mengikuti semua protokol kesehatan yang ada di persyaratan kalau mau onsite. Lalu kalau mau yang online silahkan juga. Kita juga menyediakan pembelajaran interaktif secara online. Nah, itu yang bisa saya. Terima kasih Bu Justina. Ya, jadi kita memang memberikan pilihan ya Bu ya, tidak semuanya harus masuk online atau onsite. Jadi ada memang kalau memang sudah siap, dirasa sudah siap untuk mengikuti pembelajaran tatap muka langsung, dipersilakan dengan tentunya mengikuti protokol kesehatan yang harus dipenuhi dulu ya Bu ya. Baik. Berikutnya ada dari Ibu Novi. Di sini Bu Novi bertanya, mungkin ini lebih tepat ke Bu Rena ya, atau bisa ke Pak Iko atau Bu Audi juga. Bagaimana cara mendidik anak supaya tidak cengeng? Terutama mungkin selama masa pandemi dan pembelajaran online ini ya Bu ya, Bapak Ibu. Silakan. Pak Iko, Bu Audi. Jadi sebenarnya kalau cengeng itu kan mungkin lebih ke sering nangis gitu ya. Sebenarnya sedih gitu ya, itu kan merupakan salah satu ekspresi emosi gitu. Jadi sebenarnya kalau anak sedih ya kita coba diskusi kenapa anak sedih gitu, sehingga anak paham dulu nih. Kadang-kadang anak nggak ngerti perasaan ini tuh apa ya gitu. Jadi coba kita ajarkan anak tahu, oh ini tuh kamu sedang merasakan sedih karena apa gitu, sehingga anak tahu ada sebab akibatnya gitu. Jadi sebaiknya kita juga jangan gak usah nangis gitu ya. Kadang-kadang kan kita refleks ya, jangan nangis. Tapi coba kita komunikasikan dulu sehingga anak tahu emosinya tuh sedang seperti apa, karena apa gitu. Lalu kita diskusi deh gitu. Oke, kenapa masalahnya gitu kan? Kenapa kamu merasa sedih? Dan kalau saya menghimbau sih lebih ke pertanyaan supaya tadi ya Bu Justin ya, ada proses berpikir dari anak gitu. Karena kalau kita bilang, oh kamu sedih karena ini, ya kamu nggak usah sedih dong, misalnya seperti itu. Kan anak kan nggak berpikir. Tapi kalau kita tanya, kenapa kamu sedih? Kenapa ya? Oh saya sedih karena tadi saya diganggu misalnya sama teman saya atau sama saudara saya. Jadi dia tahu tuh emosinya gitu ya, dia kenal dengan diri dia sendiri gitu. Itu sebenarnya sangat diperlukan gitu ya. Akhirnya ke self awareness tadi gitu. Dia tahu, oh kalau saya udah mulai begini nih artinya saya mulai cemas nih, saya mulai sedih nih. Kenapa ya? Oh karena itu. Oke, apa yang harus saya lakukan supaya emosi saya bisa lebih stabil lagi? Itu penting. Lalu kita ajak anak untuk tadi ya diskusi, oke, berapa lama nih waktu yang diperlukan sama kamu untuk kamu merasa sedih, misalnya seperti itu. Jadi jangan kita tahan emosinya, tapi diekspresikan secara positif gitu. Oh kamu sedih, coba gambarin deh kesedihan kamu seperti apa sih gitu. Atau coba kamu tulis deh, kenapa sih yang buat kamu sedih, sehingga ekspresinya keluar gitu. Jadi nggak ditahan. Kalau misalnya nangis, kadang-kadang saya sama anak saya suka diskusi nih, oke, Kak mau nangis ya? Iya, tapi kamu kok nangis kenceng-kenceng gitu ya, Bunda tuh terganggu Kak, gitu kan. Kita jujur sama anak ya, Bunda tuh terganggu, kan Bunda lagi kerja nih gitu kan. Gimana kalau kamu boleh nangis, tapi nangisnya gimana kalau di kamar? Gitu. Jadi ada safe place untuk anak untuk Pilihan mengekspresikan, ya? untuk mengekspresikan emosinya gitu. Jadi secara tidak langsung itu mengajarkan anak untuk mengendalikan dan mengelola kan. Gitu. Oke, saya mau nangis, oke di kamar dulu saya nangis misalnya. Nanti kita tanya, udah selesai Kak sedihnya gitu, udah selesai nangisnya gitu. Berapa lama nih? Oh 1 jam kamu nangis ya Kak, gitu kan. Oh 1 jam kamu nangis, gimana nih kamu 1 jam nangis, perasaannya gimana nih gitu. Nanti berikutnya misalnya ada kejadian lagi dia nangis, kita bilang lagi, kan kemarin kamu 1 jam nih nangis di kamar, boleh nggak kalau sekarang coba deh kamu kurangin jadi 45 menit gitu. Ini kita lihat jamnya enak ya misalnya gitu. Jadi itu bisa diajarkan sedini mungkin gitu, sehingga anak tahu gitu bagaimana harus mengekspresikan emosinya gitu. Kadang-kadang kita ya refleks ya, kita sebagai orang tua mungkin pendidikan dulu juga beda ya dengan pola asuh sekarang gitu kan. Main langsung. Gak boleh. By the way, untung cuma sejam Bu, nggak sampai menangis semalam. Saya aja ya Bu. Itu matanya sebengkak. Otaknya nggak selesai seharian ya Pak ya. Oke,
Terima kasih Bu Rena ya. Jadi penting sekali untuk mendidik anak kita mengetahui perasaannya ya Bu ya, dan mengekspresikan perasaannya dengan tepat gitu ya Bu. Validasi emosi juga ya, maksudnya ya nggak apa-apa kalau kamu sedih. Acknowledgement tadi gitu ya Bu ya. Jadi tidak ditahan-tahan, justru yang bahaya itu adalah ketika mereka menahan-nahan, seperti yang Ibu bilang tadi, setuju sekali kalau misalnya jangan nangis, nggak boleh, nanti gini, nanti air matanya habis gitu. Betul. Waktunya habis. Ketakutan jadinya. Betul. Terus diberikan kayak semacam ketakutan kalau yang nanti kalau nangis begini yang terlalu banyak ancaman jadinya. Betul, jadinya ancaman. Jadi treatment jadi threat buat mereka. Jadi ketika mereka tahan, yang bahaya ketika nanti meledak. Betul. Gitu yang jadi betul. Dan jadinya nggak sehat mentalnya gitu ya Bu ya. Dan khawatir kalau misalnya memang ada kejadian yang perlu diceritakan, akhirnya anak nggak bercerita dengan kita, gitu kan? Jadi dia simpen aja Takut sendiri, itu tadi iya ya. karena takut. Dan nanti jadi menangis malam lagi. Maaf Bu ya. Intermezzo Bu, maaf. Baik, berikutnya ada dari Ibu Elizabeth Rani. Beliau menanyakan berapa banyak presentasi guru natif dan lokal di sekolah Victory Plus Bu. Silakan dari Bu Suni. Terima kasih. Kalau presentasi guru pastinya paling banyak ya guru Indonesia, ya. Karena kami pun juga memperhatikan bahwa kualitas guru-guru kami itu harus yang benar-benar tepat untuk pembelajaran anak-anak di level-level tertentu. Misalnya untuk yang early childhood, maka gurunya pun ya pasti lulusan early childhood. Untuk expatriate teacher sendiri itu kita ada untuk memberikan juga misalnya pembelajaran bahasa Inggris ya, atau pembelajaran komputer, dan juga untuk memberikan pada anak-anak itu global awareness. What is the term for that? Global, for making them to be global citizens, so they have the global intercultural understanding, yes, and global mindedness. Ya, guru-guru bahasa Inggris itu ada yang dari England, ada yang dari Australia, ada yang dari South Africa, ada juga guru-guru science dari Filipina, itu juga ada. Terima kasih Bu Justina. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Endang atau Ibu Endang, ya maaf ya, mungkin maaf kalau saya salah sebut. Beliau menanyakan bagaimana cara agar anak-anak bisa beradaptasi terhadap keadaan pandemi. Silakan mungkin dari Bapak Iko dan Ibu Audi yang punya pengalaman langsung dengan anak-anak agar anak-anak bisa beradaptasi dengan keadaan pandemi. Mungkin silakan. Iya, awal-awal saya masukin anak ke sekolah pas lagi pandemi. Pas banget pandemi. Iya. Tapi apa ya? Awalnya kita panik ya. Awalnya kita panik, kita bingung kita harus bagaimana. Tapi dengan kerjasama dengan sekolah juga dan juga para parents juga, semakin ke sini semakin alurnya semakin enak gitu, adaptasinya lancar dan juga sangat memudahkan banget untuk anak-anak untuk belajar online juga gitu. Cuman mungkin kadang moody ya, anak-anak tuh moody sekali gitu, ada yang males gitu atau kayak gimana, makanya saya sama Iko prefer anak-anak untuk onsite karena memang kita pengen anak-anak mengalami langsung socialize dengan guru dan teman-temannya juga gitu. Tapi memang adaptasinya kalau kita buat kasih bukan tekanan ya ke anak. Jadi bisa dibilang tuh kita bilangin ke anak dalam arti lebih enaknya kita dampingin sama orang tua, sama orang rumah gitu kan, dan bisa dibilang agak santai karena tidak di lingkungan sekolah gitu kan. Jadi mindsetnya dia jangan ada rasa sisi malas juga karena nggak sekolah, dan sekolahnya itu nggak pergi ke sekolah. Jadi memang yang saya bilang, jadi saya sempat berpikir di luar kita sekolah di SVP. Jadi gimana untuk mengatasi kasihan anak murid yang bisa dibilang ya sangat keterbatasan masalah ekonominya gitu kan. Jadi memang kita butuh untuk laptop ataupun handphone dan kuota segala macam. Itu memang nggak bisa dipungkiri ya Ibu ya. Buat masalah gimana caranya anak untuk online di sekolah walaupun pas lagi lockdown keseluruhan gitu kan. Cuman memang saya pribadi untuk bisa menerapkan ke anak, bisa bilang untuk bisa membangun
bahwa itu juga suatu responsibility juga buat Tanggung anak-anak, jawab ya tanggung buat jawab buat si bahwa anak ini. Ini bahwa tetap tanggung jawab kamu adalah untuk sekolah. sekolah. Jadi tetap apa Belajar. kewajiban kamu tuh kita memasuki kalian sekolah tetap nggak akan bisa dibilang tuh wawasannya tuh nggak stuck karena pandemi kita nggak bisa pergi sekolah terus nggak sekolah selama setahun 2 tahun itu nggak mungkin. Kita juga mengajarkan mereka juga untuk beradaptasi juga gitu, bahwa ini nih hal yang sekarang harus kamu lakukan. This is the new Dan normal. kamu harus alami ya. ya. Dan ini adalah yang harus mereka hadapi sehari-hari. Jadi kita juga membantu mereka untuk yuk, ini adalah mama kewajibannya ini ya, papa kewajibannya ini, kakak sama adik kewajibannya ini untuk bersekolah. Jadi mereka tahu kalau sekolah hari ini pakai bajunya dengan seragam, harus tahu bagaimana. Oh nanti jam segini ada pelajaran ini sudah dipersiapkan seperti itu. Jadi sudah mulai menjadi habit ya, jadi terbiasa mereka. Ya memang semua ada hikmahnya sih Ibu. Tapi memang kembali lagi, kalau anak-anak aku prefer mereka karena aktif banget ya, jadi pengennya di sekolah gitu. Jadi Atrea itu sempat yang dari jam 7:30 sampai jam 12 dia online. After that dia ke sekolah. Ke sekolah iya. Ada dua ini. Karena dia ngerasa, dia bilang, "Mama, aku nggak ngerti nih yang ini." Gitu. Jadi aku pikir juga agak susah ya mungkin menyerapnya gitu awal-awal untuk anak untuk mengikuti online ya. Mungkin yaitu mereka prefer yang melihat gurunya langsung menceritakan atau ngasih tahu langsung gitu, dan akhirnya ya udah kakak sekolah aja walaupun cuma 1 jam ya, 1,5 jam. Lebih intim ya hubungannya gitu. sama gurunya. Gitu. Jadi dia nggak masalah udah sekolah dari pagi sampai siang ke sekolah lagi. Jadi intinya kita berikan kepercayaan untuk anak-anak kalau memang setiap anak tuh punya kemampuan beradaptasi ya. Jadi nggak semua sekedar itu susah buat anak-anak, karena kalau kita sekali percaya anak-anak akan sulit beradaptasi ya itu yang akan terjadi begitu ya Bu ya. Jadi sekali lagi percayalah anak-anak itu bisa kok gitu ya. Gitu. Asal kita juga membantu mereka untuk meyakinkan mereka bahwa kamu bisa. Tapi memang gitu. yang saya lihat itu butuh proses sama Mas. Betul, kayak pasti. anak saya yang kedua ya Ibu ya, umur baru 3 tahun. Jadi kasihan baru mulai sekolah, pengalaman sekolah, tapi melalui online gitu kan. Dan ya mereka belum paham untuk bisa gimana caranya sekolah di depan laptop ataupun gadget lah gitu. Nah sekarang ya anak saya sendiri yang mengalami gitu, yang tadinya pas baru mulai sekolah bukannya mereka dengerin pelajaran malah tidur di depan laptop gitu. Iya. Oke. Itu awal-awalnya ya Pak. Itu awal-awalnya. Jadi kita butuh effort juga untuk bisa meyakinkan anak. Ayo, walaupun gurunya kasihan di dalamnya. Ayo Aneska, tapi anaknya. Tapi dengan kekonsistenan Bapak Ibu, dengan kepersistenan Bapak Ibu, akhirnya bisa gitu kayak Bapak Ibu ya. Kita memberikan mereka, yaitu memberikan mereka pengertian bahwa kalian responsibility adalah belajar ya. Gitu. Dan sekarang keadaannya seperti ini gitu. Tapi saya akuin hebat untuk guru-guru di SVP, bukan saya memuji untuk karena depan kamera seperti ini. Serius. Karena apa? Bisa loh untuk merubah mindset daya tarik si anak gitu loh. Iya. Yang tadinya membuat jadi fun belajarnya. Tadinya nggak peduli, akhirnya ingin tahunya tuh jadi banyak, jadi peduli seperti itu. Nah, metode-metode yang beradaptasi juga ya Bu. Ya. Gitu. Inovasi tadi gitu ya Bu ya. Betul. Baik, berikutnya kita ke pertanyaan dari Ibu Elizabeth. Mungkin ini lebih tepat ke pihak sekolah Bu ya. Bagaimana buat anak yang belum fasih bahasa Inggris bisa mengikuti pembelajaran di SVP atau Sekolah Victory Plus karena TK-nya nasional. Karena mungkin bahasa yang digunakan di TK dulu sebelumnya adalah bahasa Indonesia gitu ya. Nah, bagaimana menjembatani anak-anak yang memang mungkin masih belum percaya diri untuk bisa berbahasa Inggris gitu ya. Ya, silakan mungkin. Oke, kalau kita melihat kemampuan otak, itu otak akan sangat berkembang pesat dalam pembelajaran bahasa Inggris kalau mendapatkan stimulasi. Bahasa apapun, misalnya ya, saya sendiri orang Jawa ya, saya bisa bahasa Jawa. Bisa Jawa halus, bisa Jawa ngapak-ngapak karena dari Tegal. Nah, itu salah satu
pembelajaran bahasa kan, kita coba bayangkan bahwa bahasa Inggris juga mirip seperti itu. Kalau kita selalu berikan stimulasi pada anak-anak dengan misalnya mendengarkan cerita, membacakan buku, kemudian kita juga memberikan pembelajaran-pembelajaran bagi mereka untuk bisa mengemukakan kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris, itu mereka akan bisa. Kalau mereka ikutan di lingkungan yang berbahasa Inggris lebih muda, itu misalnya di toddler kayak misalnya Aneska, itu toddler kemudian nursery, ya itu akan cepat sekali perkembangan bahasanya karena masa perkembangan otak yang sangat maksimal itu di usia 0 sampai 6 tahun, di usia keemasan mereka. Dan itu skills bahasanya akan terasah cepat sekali. Bukan berarti setelah 6 tahun itu nggak bisa, ya bisa, cuman agak lebih perlu usaha. Apalagi kalau di sekolah kami ada juga murid-murid baru yang ikutan di kelas 7. Kelas 7 itu berarti umurnya udah 12 tahun. Nah, kalau mereka belum bisa bahasa Inggris sama sekali, there is a program for a kind of a internship or immersion program, right? Jadi ada program penjembatan atau jembatan untuk mereka bisa mendapatkan intensif bahasa Inggrisnya dulu sehingga mereka bisa nanti mengikuti pembelajaran-pembelajaran di bidang studi yang lain. Jadi jangan khawatir kalau misalnya belum fasih, ikutkan aja nggak apa-apa. Lebih mudah, lebih bagus. Lebih awal akan lebih cepat lagi. Balik lagi itu karena terbiasaan ya Bu ya, karena keterbiasaan. Seperti stimulasi dan yang Ibu bilang, yang lingkungan dalam ya. Satu hal yang luar biasa sebetulnya anak-anak ini punya kemampuan yang kadang di luar nalar kita ya. Maksudnya dalam artian ya seperti yang disampaikan tadi. Anak-anak kan dia baru bisa bahasa Indonesia terus tiba-tiba harus berbahasa Inggris. Amazingly, luar biasanya adalah ketika mereka sudah mencoba dengan lingkungan sekitar, teman-teman yang berbahasa Inggris itu juga mendukung kan Bu ya. Dalam waktu yang singkat, itu pengalaman dari beberapa yang saya lihat gitu ya Bu ya. Ternyata anak ini bisa cepat bisa mengembangkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi betul nggak usah khawatir ya Bapak Ibu ya untuk anak-anak yang memang mungkin di sekolah sebelumnya belum terbiasa dengan bahasa Inggris karena anak-anak punya kemampuan yang terkadang di luar nalar kita gitu ya. Yang mereka cepat bisa mereka betul lebih cepat menyerap. Bisa lebih improve juga ya. Gitu ya. Betul. Apalagi dengan exposure yang konsisten. Betul, betul. Dan dukungan yang tepat juga, tepat sasaran ya Bu ya. Baik. Berikutnya suasana yang ini ya, saya namanya suasana yang comfort tadi ya, nyaman gitu ya. Misalnya salah mengucapkan bahasa Inggris tapi nggak langsung yang salah ya gitu ya. kan. Betul, jadi anak nggak takut untuk mencoba lagi menggunakan bahasa Inggris. Itu memang salah satu pengalaman ketika orang takut belajar bahasa Inggris karena ketika salah mengucapkan satu kata lalu sudah kok gitu ngomongnya langsung takut lagi berikutnya gitu ya. Karena udah dijudge duluan gitu kan. Oke, baik. Berikutnya kita ke Ibu Mariska. Beliau menanyakan, anak saya sedang ikut online learning, tapi saya merasa pendidikan, saya kurang bisa ini ketutup, merasa pendidikannya drop gitu ya. Saat ini bagaimana cara pengajaran di sekolah Victory? Mungkin tadi sebenarnya sudah dipaparkan sedikit, tapi mungkin bisa diulangi lagi, Bu. Silakan. Kalau pendidikan online di sekolah kami, itu kami juga membuat anak-anak engage atau terlibat dalam pembelajaran mereka. Jadi mereka kita juga buat pembelajaran itu menarik sehingga mereka merasa sangat excited atau merasa sangat ingin ikutan. Kemudian mereka juga diberikan project-project bukan hanya menghafal ya. Kalau menghafal pasti aduh bosan banget. Apalagi kalau saya lihat nih ada saya lihat salah satu rekaman ya dari salah satu sekolah yang ada di tempat lain itu gurunya itu kayak membacakan buku, kemudian anaknya suruh catat, ya pasti nggak akan senang. Pasti nggak akan, mereka akan bosan dan tertidur. Nah, kalau pembelajarannya interaktif, menarik, pasti anak-anak akan merasa tertantang juga. Kalau di kami ada pembelajaran yang memang anak-anak harus dengarkan presentasi gurunya, mereka harus kerjakan beberapa tahapannya, lalu kita berikan tantangan-tantangan berupa latihan-latihan atau proyek-proyek yang mereka bisa lakukan dengan memanfaatkan apa yang sudah mereka ketahui. Betul Ibu, itu yang saya bilang tadi, menghafal orang memang agak boring. Lebih baik menjiwai ya Bu daripada menghafal ya. Ya sama halnya ketika kita waktu SD disuruh hafalin perkalian ya, terus duduk kita berdiri depan kelas. Aduh, langsung ringan.
keringat dingin ya Bu ya. Oke, baik. Berikutnya pertanyaan terakhir dari Bapak Malik. Ini untuk Bapak Iko. Ya. Oh iya. Oke. Wah, spesifik kayaknya nih. Namanya untuk Bapak Iko. Bagaimana Bapak Iko yang sangat sibuk bisa ikut dalam pendidikan anak Bapak, dan bagaimana cara membagi quality time dengan anak? Iya, ini banyak banget pertanyaan seperti ini memang. Pada saat kerja, memang saya bukannya hanya meninggalkan anak, waktu, tapi semua keluarga gitu, dan meninggalkan negara juga gitu. Tapi memang semaksimal mungkin, walaupun saya kerja lagi di Indonesia, kadang 11 jam, kadang 24 jam saya kerja, tapi semaksimal mungkin ada 1 menit pun kalau saya bisa lihat anak lagi tidur pun, saya peluk anak saya untuk tidur, untuk istilahnya saya menghabiskan waktu 1 menit untuk anak saya gitu. Jadi memang pas selesai kerja, total bisa dibilang 48 jam saya nggak kemana-mana, saya ada di rumah gitu. Dan mengisi waktu misalkan liburan ataupun staycation di mana tempat, saya pasti otomatis akan bawa keluarga. Saya cuma itu aja. Jadi kalau memang saya merasakan pada saat saya kerja, saya memang meninggalkan semuanya, dan memang jarak saya agak lumayan jauh. Dan memang komunikasi juga kita harus benar-benar ini ya, kayak misalkan Iko bisa mendapatkan apa dari saya juga gitu, ngasih tahu nih anak-anak nih udah bisa begini nih. Yeah. Kakak ujian atau gimana gitu, kita kerjasama lah gitu. Karena saya minta mohon maaf sama Ibu kalau misalnya kalau ada kayak bagi rapot, saya nggak sempet bagi waktu. Jadi kan kadang kan harus dua-duanya orang tua kan, aduh. Kalau pas ada di sini saya selalu lihat Bapak antar anak ya. Iya, Bapak Ibu berdua anterin anak. Itu semaksimal mungkin saya luangkan waktu untuk anak. Kadang ya Atrea kakak suka nagih gitu waktunya. Jangan Pak Endang terus, Papa dong nganterin saya gitu. Oh oke. Saya usahakan ngedrop di sekolah, pulangnya Pak Endang. Itu pun pas pulangnya dia nggak terima, harus papanya juga gitu. Oh oke. Ini tetap berbagi peran masing-masing ya, antara Bapak dan Ibu juga, dan sebisa mungkin sesibuk apapun ketika punya waktu luang tetap berusaha untuk berbagi waktu dengan anak-anak, gitu ya, agar anak-anak juga tidak kehilangan figur orang tua juga. Betul. Gitu ya. Baik. Karena nggak terasa ya, anak-anak itu kan nggak terasa ya, TK, SD gitu ya. Nanti udah yang diantar gitu Bu. Iya, diantar mama papanya, ngapain nganterin aku ke sekolah gitu kan? Kalau udah secondary. Iya kan? Jadi ini hebat banget ya Pak Iko sama Bu Audi. Tapi memang Bu, kita memang suami istri memang harus bisa kerjasama dengan baik gitu untuk anak-anak gitu. Apalagi dengan Iko yang selalu kerjanya di luar gitu, saya juga harus selalu memberikan informasi gitu sama dia gitu, bahwa biar dia nggak kehilangan momen lah gitu. Tapi memang ada untung di saya Ibu. Dalam arti saya pulang ke rumah Ibu ya, saya paling ganteng sendirian. Dan cewek semua. Dan semuanya itu akhirnya memang sih pada nempelnya ke saya. Jadi kalau misalkan dia pada mau tidur, pada mau tidur tuh saya temenin. Jadi ibunya pun nggak laku gitu. Jadi kangennya itu memang pada saat saya lagi nggak kerja, mereka saya merasakan mereka tuh menghabiskan waktu harus sama saya. Ya. Baik, Bapak Ibu terima kasih banyak, dan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu di sana untuk pertanyaannya. Mohon maaf karena mungkin waktu yang terbatas. Jadi tadi adalah pertanyaan terakhir dari audiens. Dan so Justin, we have to agree that a lot of things we have learned today during our webinar, right? So we expected not only to focusing on the academical skill of students. How can parents and school focus on how we can taught the students or the children to develop their skill, not academically only, but also in their soft skill and so on. So instead of just pushing the academic skill, we also need to focus on a lot of skill that can support the students or the children to face their real world later on in the future. So what do you think? Yeah, thank you. It's been a really interesting discussion from what I've picked up. And just to the last point, I think it really is important as a reminder that the family includes mom and dad. Often it's just mom,
Yes. who interacts with the school. So it's great that dad is also involved. And a few of the things that came through for me is the ability to bounce back. I think as parents want to take the problem away and take all the stress away, but that's not realistic. What's realistic is that we teach them to handle the stress and handle the difficulty and overcome that. Something else that really stood out for me was about creating that environment that is warm and friendly and supportive and encouraging, and allowing them to express themselves and being who they want to be. And finally, the socialization, that's a word that came through a lot, is the ability to interact with others and make a meaningful contribution. So thank you to everyone this morning for all your input. It's been really valuable. Thanks for having us too. Thank you very much. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Bu Rena. Terima kasih Bu. Thank you for having us. Thank you. Thank you Kojan. Kita banyak belajar dari pembahasan diskusi kita hari ini ya, pagi ini yang benar-benar meaningful. Kita bisa melihat, membuka pemikiran kita bahwa pendidikan itu tidak hanya sekedar akademis saja, tidak hanya sekedar bisa membaca, menulis, tapi banyak hal yang harus kita tanamkan ke anak-anak agar mereka siap menghadapi kehidupan nyata di luar sana, gitu ya. Jadi manusia yang tangguh. Betul, dan jadi manusia yang seutuhnya juga ya Bu ya. Oke. So, thank you Justin. So now we are moving on to the next item of our agenda, which is the ASVP Sekolah Victory Plus Open House. So stay tuned to get lots of interesting offers from Sekolah Victory Plus. Joining us, Ibu Yunita, she is the admission supervisor, and she will explain to you the admission process along with the benefits that you can get from Sekolah Victory Plus. The time is yours, Ibu Yunita. Thank you Pak Justin dan Pak Panji. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Perkenalkan, saya dengan Nita, Admission Supervisor Sekolah Victory Plus. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya dalam open house pertama Sekolah Victory Plus. Dengan senang hati, saya akan membantu Bapak Ibu menjelaskan mengenai proses pendaftaran dan promo yang sangat menarik pada open house pertama kami. Di masa new normal ini, kita harus bisa berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan. Bukan hanya untuk sistem pembelajaran, tetapi juga untuk proses pendaftaran di sekolah kami. Sekolah Victory Plus telah terbukti keberhasilannya dalam membimbing peserta didiknya untuk berprestasi baik secara akademis maupun sosial. Kurikulum internasional bakalaureat yang diemban terbukti membuat peserta didik kami siap untuk menghadapi tantangan di tingkat pendidikan selanjutnya, baik lokal maupun internasional. Sekolah Victory Plus berlokasi di perumahan Kemang Pratama, Bekasi. Tepatnya di Jalan Citra Niaga Raya, Blok AO 1-14. Kami memiliki fasilitas belajar yang sangat lengkap, termasuk kolam renang, lapangan basket dan sepak bola, dan yang terpenting adalah yang menjadi kebanggaan Sekolah Victory Plus, yaitu Outdoor Learning Center, di mana kami yakin pembelajaran tidak hanya dapat dilakukan di dalam kelas, melainkan juga dapat dilakukan di luar ruang. Untuk mengenal lebih dekat dengan fasilitas yang dimiliki oleh Sekolah Victory Plus, marilah kita saksikan virtual school tour yang akan dipandu oleh salah satu siswa Sekolah Victory Plus. Hai, selamat datang di Sekolah Victory Plus bersama saya Samuel, Grade 10. Kita akan bersama-sama melakukan tur keliling sekolah. Bapak atau Ibu juga bisa mengakses tur keliling sekolah ini secara virtual di svp.sch.id. SVP sangat memperhatikan keamanan. Bapak-bapak yang ramah ini akan mengatur prosedur kami pulang sekolah. Hai Pak. Hai. SVP dilengkapi dengan sistem keamanan 24 jam yang dilengkapi dengan 160 kamera pengawas CCTV yang terpasang di lingkungan sekolah. Ini adalah foyer yang dilengkapi dengan arena permainan luar ruang untuk melatih kemampuan motorik anak. Di area ini dipasang rumput sintetis sehingga para siswa dapat bebas bermain, biasanya untuk siswa TK dan untuk SD. Siswa yang lebih besar, SMP atau SMA, sering juga makan di sini untuk bercengkerama dan juga hangout dengan teman sebayanya.
Terletak di samping playground, terdapat satu kolam renang dengan standar internasional. Yuk kita lihat. Dan juga kolam renang berukuran lebih kecil bagi yang siswa toddler dan nursery berumur 2-3 tahun yang belum bisa berenang. Ini merupakan kantin kami. Kebersihan selalu dijaga dan makanan yang dijual terjaga kebersihannya. SVP menerapkan kebijakan membawa alat makan sendiri, atau yang juga dikenal sebagai bring your own utensils, sehingga dapat mengurangi sampah, terutama sampah plastik. Di area ini terdapat ruangan kelas untuk siswa PAUD dan TK. Selain itu, juga terdapat baby gym yang termasuk dalam PAUD. Ini adalah klinik sekolah kami. Jika kami merasa tidak sehat atau terjadi kecelakaan kecil saat belajar, kami akan dirujuk ke sini untuk mendapatkan pertolongan pertama. Di klinik ini juga terdapat dokter gigi dan ruang perawatannya. Oh iya, orang tua siswa juga bisa menggunakan fasilitas ini loh. Kalau selama ini perpustakaan identik dengan hal yang membosankan, perpustakaan SVP sangat jauh dari kesan tersebut. Perpustakaan yang memiliki 2 lantai. Lantai pertama ini merupakan perpustakaan untuk siswa TK dan SD. Kemudian lantai kedua digunakan oleh siswa kelas 7 sampai kelas 12. Oh iya, para orang tua siswa juga dapat meminjam buku di perpustakaan SVP ini loh. Nah, ini adalah perpustakaan lantai 2 untuk siswa SMP dan SMA. Yuk kita lihat. Di lantai ini juga terdapat ruangan audiovisual, ruang belajar mandiri bagi siswa kelas 11 dan 12 yang nyaman dengan sofa, bahkan sepeda statis untuk mengakomodasi siswa yang merasa bosan setelah belajar dan butuh bergerak. Saat ini kita sudah berada di lantai 2, tepatnya di ruang gym. Biasanya ruangan ini dipakai untuk kelas ekskul menari, latihan untuk drama sekolah, bahkan dipakai sebagai ruang yoga untuk para orang tua siswa. Di sini terdapat 3 ruang laboratorium. Pertama terdapat lab fisika, lab biologi, dan lab kimia. Laboratorium bagi kami siswa IB sangat penting untuk mempelajari secara langsung teori yang kami pelajari di kelas. Tempat ini merupakan Amarta Hall. Di tempat inilah berbagai keseruan dilakukan. Kami biasa berolahraga, terutama basket dan juga badminton. Dan Bapak Ibu tahu nggak sih, kalau lapangan ini merupakan lapangan dengan standar NBA, National Basketball Association. Aula ini juga berfungsi sebagai gedung pertemuan seluruh siswa dan guru, maupun gedung pertunjukan. Ini adalah ruangan kelas bagi siswa SD. Desain kelas ini dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan para siswa. Ada karpet untuk duduk bersama dengan guru, membahas suatu masalah, meja kursi yang diatur secara berkelompok untuk memudahkan siswa untuk belajar, bahkan ada sofa dan beanbag. Di tengah-tengah area ruangan kelas SD ini terdapat ruang dapur atau yang kami sebut food tech. Di sini, ekskul memasak selalu dilakukan. Yuk kita lihat. Ini merupakan area ruangan kelas bagi siswa SMP dan SMA. Dindingnya terbuat dari kaca dengan meja berbentuk sabit untuk memudahkan siswa belajar berkelompok.
Ruangan ini merupakan ruang musik yang digunakan oleh siswa SD. Di sini mereka belajar berbagai macam alat musik dan juga mereka belajar untuk berkreasi. Selain itu, di ruangan ini juga terdapat set komplit angklung dan juga set komplit perkusi. Di lantai 4 ini terdapat 2 lapangan olahraga. Lapangan ini terletak di sayap utara atau disebut juga North Wing. Nah, kalau lapangan ini terletak di sayap barat atau West Wing. Lapangan ini merupakan lapangan South Wing yang terdapat di lantai 5. Lapangan ini biasa digunakan untuk athletics dan juga merupakan mini driving range. Ini merupakan ruang seni atau kami menyebutnya art room. Disinilah para siswa kelas 7 sampai kelas 12 mengeksplorasi jiwa seni mereka melalui lukisan maupun bentuk hasil seni yang lain. OLC ini sangat mengakomodasi kebutuhan bergerak di luar ruang, sesuatu yang menjadi mahal harganya saat ini. Guru-guru kami telah mengembangkan kurikulum ruang kelas menjadi pembelajaran di luar ruang kelas sehingga siswa TK dan SD secara rutin belajar di OLC. Bapak Ibu yang masih merasa khawatir untuk datang ke sekolah, tidak perlu bingung, karena semua proses pendaftaran dapat dilakukan secara online. Silakan untuk mengunjungi website Sekolah Victory Plus dan mengisi pendaftaran secara online. Tim admission kami dengan senang hati akan segera menghubungi dan melakukan proses selanjutnya secara online. Program pembelajaran di Sekolah Victory Plus dimulai dari usia 6 bulan sampai dengan 18 tahun. Untuk usia 6 bulan sampai 2 tahun merupakan jenjang baby gym. Usia 2 sampai 3 tahun, jenjang toddler. Usia 3 sampai 4 tahun, jenjang nursery. Usia 4 sampai 6 tahun, jenjang EY1 dan EY2. Usia 6 sampai 12 tahun, jenjang sekolah dasar atau primary school program. Usia 11 sampai 16 tahun, kelas 7 sampai dengan kelas 10 atau middle year program. Usia 16 sampai 18 tahun, kelas 11 dan 12 atau SVP diploma. Saya akan membantu menjelaskan untuk biaya investasi dari mulai early childhood education sampai dengan kelas 12. Paket pertama dimulai dari jenjang toddler, nursery, EY1 dan EY2. Untuk registration fee atau biaya pendaftaran sebesar Rp500.000. Untuk submission fee atau uang pangkal sebesar Rp6.415.000 per tahun dan harus dilakukan pembayaran penuh di muka untuk 4 tahun. Untuk uang sekolah atau tuition fee dapat dibayarkan 4 kali dalam 1 tahun dan biaya untuk toddler sebesar Rp5.800.000, nursery Rp7.703.000, EY1 dan EY2 Rp9.700.000. Paket kedua merupakan paket EY1 dan EY2. Untuk registration fee sebesar Rp500.000, submission fee atau uang pangkal sebesar Rp14.580.000 per tahun dan harus dilakukan pembayaran penuh di muka untuk 2 tahun. Pembayaran uang sekolah atau tuition fee dibayarkan 4 kali dalam 1 tahun sebesar Rp9.700.000. Paket selanjutnya merupakan paket primary school atau sekolah dasar. Biaya untuk 6 tahun dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Untuk biaya pendaftaran atau registration fee sebesar Rp500.000, submission fee atau uang pangkal sebesar Rp11.900.000 per tahun dan harus dibayarkan penuh di muka untuk 6 tahun. Untuk biaya uang sekolah atau tuition fee
Pembayaran dilakukan 4 kali dalam 1 tahun. Untuk kelas 1 sampai kelas 6 sebesar Rp14.800.000. Selanjutnya merupakan paket secondary school atau sekolah menengah. Untuk biaya registration fee atau biaya pendaftaran sebesar Rp500.000, submission fee atau uang pangkal yang penuh dibayarkan 3 tahun di muka dari kelas 7 sampai kelas 9 sebesar Rp25.628.000 per tahunnya. Untuk biaya submission fee dan uang pangkal kelas 7 sampai dengan kelas 10 sebesar Rp24.759.000 per tahun dan harus dibayarkan penuh di muka untuk 4 tahun. Untuk kelas 10 sampai dengan kelas 12 dibayarkan sebesar Rp27.400.000 per tahun dan harus dilakukan pembayaran penuh di muka untuk 3 tahun. Untuk kelas 11 dan 12 sebesar Rp27.575.500 per tahun dan harus dibayarkan penuh di muka untuk 2 tahun. Untuk biaya uang sekolah atau tuition fee dibayarkan 4 kali dalam 1 tahun. Untuk per 3 bulannya sebesar Rp15.700.000, untuk kelas 10 sebesar Rp15.800.000, dan untuk kelas 11 dan 12 sebesar Rp19.400.000. Dapatkan potongan uang pangkal sampai dengan 50% dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan juga dapatkan paket seragam dengan cuma-cuma jika melakukan transaksi pada hari ini. Rekomendasikan keluarga dan juga rekanan Bapak Ibu untuk mendapatkan cashback sampai dengan Rp1.500.000 per orang. Kami siap untuk membantu dan juga memberikan yang terbaik bagi persiapan masa depan putra-putri Bapak Ibu. Terima kasih dan kami tunggu kehadirannya di Sekolah Victory Plus. Back to you Pak Justin and Pak Panji. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami dalam webinar dan open house Sekolah Victory Plus pada pagi hari ini. Banyak sekali yang sudah kita lihat dan kita simak dari beberapa pakar pendidikan mengenai pendidikan yang sedang berlangsung pada masa pandemi sekarang ini. Nah, untuk Bapak Ibu, jika ingin bertanya lebih lanjut mengenai sistem dan mengenai detail kurikulum dan lain-lain, Bapak Ibu silakan bergabung pada breakout room yang sudah disediakan karena tim kami akan standby untuk membantu Bapak Ibu menjelaskan lebih lanjut mengenai Sekolah Victory Plus. Ya, baik. So we are looking forward to meeting you in our school. Enjoy the wonderful learning journey with Sekolah Victory Plus. I am Panji Sihan signing out. Have a great day, everyone, and see you later.